pada dasarnya sih tugasnya sekretaris itu ya membantu tugasnya ketua departemen, gitu ya. Apa yang menjadi bagian saya itu kebanyakan ada di area kurikulum. Jadi untuk penyusunan jadwal seperti itu, plotting mahasiswa, kayak gitu-gitu, gitu ya. Ya pada dasarnya setiap pekerjaan kadep itu dikerjakan bersama dengan sekretaris departemen, kayak gitu. Jadi kalau mau ditanya pekerjaannya apa, sama seperti pekerjaannya kadep, karena kami bersinergi. Gitu. Misalnya kayak dalam penyusunan kurikulum itu Bu, itu berarti Ibu yang menentukan jadwal offering ini apa, kelas ini apa segala macam. Betul. Itu apakah ada koordinasi dengan orang pusat? Karena kan misalnya dalam peminjaman ruangan di GKB atau kayak gimana Bu? Itu sistematikanya. Baik, kalau ngomongin masalah penyusunan jadwal, itu masing-masing unit seperti MKU itu kan ada sendiri. MKU itu mata kuliah universitas. Nah, itu dikoordinatori oleh koordinator mata kuliah universitas. Mereka akan memplotting jadwal duluan sebelum departemen memplotting. Seperti itu. Sebelum S1 ya, karena saya pegang S1 plotting mata kuliah. Jadi mereka memplotting mata kuliahnya, offering serta dosennya gitu ya. MKU dosennya berasal dari seluruh dosen UM dimanapun fakultas dosen tersebut berada. Gitu ya. Nah, setelah MKU diplotting akan masuk ke sistem. Akan masuk ke sistem. Nah, setelah itu departemen akan menyusun jadwal untuk prodi seperti itu. Nah, jadwal prodi itu menyesuaikan mata kuliah setiap offeringnya pada tiap angkatannya dan dosennya. Setelah itu diposting ke sistem. Jadi otomatis ketika MKU sudah plotting dosen A misalnya pada hari Senin 1, 2, 3 gitu ya, maka tidak bisa diplotting untuk mata kuliah departemen pada jam dan hari yang sama. Paham. Gitu. Berarti alurnya dari pusat dulu, mata kuliah univ, baru mata kuliah prodi departemen, baru fakultas. Berarti alurnya begitu teman-teman. Nah, Ibu ada kayak struggle gitu nggak Bu, atau kayak ada problem dalam proses tersebut yang menurut Ibu kayaknya sulit deh di bagian ini kalau setiap lagi pengen bikin penjadwalan itu. Baik, sulit karena apa? Sekarang mahasiswa UM-nya tambah banyak, sementara ruangannya kita masih tidak ada penambahan yang signifikan, gitu ya. Sebagai contoh, prodi kita untuk yang S1, gitu ya. S1 ini sekarang 6 offering. Sudah 2 tahun kita 6 offering, sementara dalam 2 tahun ini tidak ada penambahan ruang untuk perkuliahan, sehingga plotting ruangan ini yang menjadi tantangan. Selain tentunya plotting dosennya. Nah, kalau untuk saat ini menyiasatinya seperti apa? Maka dosen-dosen kita itu kita bagi menjadi shift pagi dan shift siang. Jadi ada yang dari jam pertama hingga jam ke-6, ada juga yang dari jam ke-7 hingga jam ke-12 seperti itu. Berarti itu salah satu menyiasati karena susah, cari ruangannya susah karena kita harus ngewar. Kita ngewar satu UM. Berarti war sama departemenan juga? Dengan fakultas lain juga. Dengan fakultas lain. Ternyata yang war itu bukan hanya mahasiswa, kan mahasiswa sering ngeluh tuh Bu, Jangan war KRS-an. Ternyata dosennya war lebih duluan. Betul, kami ngewarnya untuk plotting ruangan, sementara mahasiswa plotting mata kuliah. Ya, mata kuliah. Ngewarnya untuk mata kuliah. Jadi kalau di kita ngewarnya itu setelah MKU ya. Plotting MKU kan sudah ditentukan ruangan-ruangannya. Maka setelah itu adalah warnya departemen. Jadi bayangkan seluruh departemen se-UM ini teman-teman harus ngewar gitu ya untuk ambil posisi di GKB. Di A19 dan A20 karena sentral kita untuk perkuliahan di sana di 2 gedung itu. Selebihnya kalau memang betul-betul tidak memadai di 2 gedung itu maka kita pakai gedung fakultas. D4 dan D6 seperti itu. Tapi utamanya yang kita pakai adalah A19 dan A20. Kemungkinan akan ada tambahan GKB toh. Tapi kayaknya pas kami udah lulus deh Bu. Iya kayaknya. Mesti kalau misalnya ada fasilitas baru itu mahasiswanya udah lulus semua. Betul. Iya. Terus kalau misalnya war itu Bu ada kayak websitenya sendiri kan? Kalau misalnya mahasiswa kan udah identik dengan Siakat, Simawa. Betul. Kalau itu ada websitenya sendiri gitu ya Bu? Nah, untuk plotting ruangan untuk sajian mata kuliah itu kami pakai Siakat admin. Sama namanya Siakat juga, Siakat juga. tapi ada untuk Siakat admin sendiri yang punya akses lebih luas dibandingkan mahasiswa atau dosen biasa seperti itu. Ini biasanya dilakukan oleh Tendik akademiknya fakultas. Gitu. Dengan Bapak Muslimin ya? Iya, untuk S1 dengan Pak Muslimin.
Terus selain penjadwalan sebagai sekretaris, Ibu biasanya lebih dominan mengerjakan bagian apa gitu Bu? Karena memang kalau sekretaris identik dengan penjadwalan gitu Bu. Selain penjadwalan, tentunya setiap tahun kita membuat program penyusunan anggaran dan program. Jadi seperti hari ini nanti ada rapat untuk penyusunan RKAT tahun 2027. Itu kita plotting anggaran serta program menyesuaikan dengan target IKU-nya. Jadi kita setiap tahun kita ada target pencapaian kinerja departemen. Itu akan dibagi ke S1, S2, S3. Seperti Mas Bayu pernah terlibat kegiatan apa? UMBBM. UMBBM itu salah satu IKU yang harus dipenuhi oleh S1 Manajemen Pendidikan. Nah ini kita buat programnya selama 1 tahun, kita juga ngeplot anggarannya. Ada tantangan sendiri juga di sini, karena kan prinsipnya efisiensi, efektivitas kan gitu ya. Maka dengan dana yang ada, kita harus bisa mencapai kinerja yang sebanyak-banyaknya. Ini tantangannya. Terus ini benar atau salah nggak sih Bu kalau misalnya pejabat di departemen, semua departemen aja bukan manajemen pendidikan, itu jam perkuliahan atau jam mengajar itu semakin sedikit? Bukan semakin sedikit sebenarnya. Jadi kami kan ada tugas tambahan. Jadi jabatan itu merupakan tugas tambahan. Tugas utamanya tetap kita punya 3 Tridharma perguruan tinggi. Jadi seperti saya sekretaris, kemudian Pak Teguh sebagai ketua departemen, tidak lepas dari 3 Tridharma itu tadi, gitu ya. Jadi tetap ada pendidikan, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat. Tiga-tiganya tetap harus kami kerjakan selain tugas jabatan ya. Tugas-tugas yang harus diselesaikan pada jabatan kami. Untuk para pejabat memang ada SKS maksimal. Ada SKS maksimal seperti dekan itu 5 kayak gitu. Nah, kalau kadep itu 8, sementara saya itu 9 gitu ya, sekretaris departemen 9 SKS, kemudian kepala laboratorium itu 10. Kalau dosen biasa kan 12. 12. Itu minimal kalau dosen biasa. Terus selain itu kita kan punya jurnal ya Bu, jurnal manajemen dan supervisi pendidikan. Nah itu alhamdulillah teman-teman udah Sinta 3, jadi buat teman-teman yang pengen unggah-unggah jurnal sampai submit tugas kuliah segala macem lah, itu bisa ke jurnal JMSP karena jangan lupa ada satu lagi. Iya JAMP. JMSP dan JMP udah terindeksi Sinta 3. Nah, itu sebagai sekretaris departemen mengerjakan bagian itu juga ya, Bu? Jurnal-jurnal. Baik. Kalau untuk tugas sebagai sekretaris departemen sebenarnya tidak sampai ke ranah jurnal. Jadi jurnal itu independen sebenarnya. Kebetulan saja saya editor in chief-nya di JAMP. Jadi sebelum menjabat jadi sekretaris departemen, saya sudah menjabat di jurnal JAMP sebagai editor in chief. Untuk JMSP, editor in chief-nya adalah Prof. Bambang Budi Wiono. Cuma untuk pengelolaan administrasinya, sekretaris tetap ikut ada di dalamnya. Double jabatan sih saya. Banyak banget ya Bu, yang dikerjain berarti ya? Iya, begitulah. Kalau misalnya Ibu ini ada nggak, mungkin biar teman-teman lebih relate juga, ada nggak cara bagi atau manajemen waktunya gitu kan, sama ada jabatan di kampus, ada tugas mengajar, terus dituntut meneliti dan sebagainya, terus di rumah juga harus membagi waktu dengan anak-anak mungkin, dengan suami dan sebagainya. Ada tips manajemen waktu gitu nggak Bu? Dari Ibu Desi sendiri? Kalau sebenarnya manajemen waktu itu memang kita akan bisa mengelola itu kalau kita punya jam terbang yang lebih tinggi. Artinya kalau dulu ketika saya masih pertama kali masuk jadi dosen, mungkin saya nggak terlalu bisa manage waktu gitu ya. Bingung kedabiakan kayak gitu ya. Kalau sekarang sudah mulai punya ritme. Jadi kalau saya sekarang di kampus saya akan kerjakan semua tugas gitu ya. Tugas di departemen gitu sampai jam 4 ya. Sampai jam 4 sore saya sebisa mungkin kerjakan semua tugas departemen dulu. Kemudian saya kerjakan tugas di luar dari departemen seperti jurnal. Jurnal itu butuh perhatian yang tinggi juga karena saya sebagai editor in chief kan harus mendistribusikan artikel, banyak lah yang dilakukan di OJS kayak gitu. Setelah itu baru pekerjaan saya pribadi sebagai mahasiswa juga atau saya mahasiswa S3 manajemen pendidikan. Betul. Baru kemudian sampai rumah sekitar jam 5 atau mau maghrib ya, atau bahkan biasanya maghrib
rata-rata saya sampai rumah itu baru saya gunakan untuk berperan sebagai ibu. Jadi saya kadang-kadang masak loh Mas. Berarti capek banget nggak sih Bu itu? Iya, alhamdulillah sih. Kalau bisa merasakan capek berarti kan masih sehat ya. Iya, alhamdulillah. Mungkin ini juga izin mengucapkan ya Bu kepada mahasiswa baru Departemen Manajemen Pendidikan yang sedang menonton video ini. Mungkin Ibu ada pesan kesan untuk mereka Bu? Baik, selamat datang untuk mahasiswa S1 Manajemen Pendidikan Angkatan 2026. Kami menyambut dengan tangan terbuka kedatangan Anda dan dengan bahagia gitu ya. Mudah-mudahan nanti Anda bisa mendapatkan banyak ilmu, banyak pengetahuan, banyak pengalaman di Departemen Manajemen Pendidikan. Jangan pesimis teman-teman, ilmu Anda yang akan Anda dapatkan di manajemen pendidikan itu bisa digunakan pada semua lini, pada semua bidang. Jadi tetap saja semangat kuliahnya, kerja keras, dan serahkan semuanya pada Tuhan. Jadi nggak usah mikir nanti apa yang akan saya dapatkan, tapi apa yang bisa saya lakukan, kerjakan dengan sebaik-baiknya, rezeki itu akan mengikuti, insya Allah. Insya Allah. Terus terakhir ya Bu, mungkin adakah tips sebagai mungkin dari Ibu, dari sekretaris departemen VOV-nya atau perspektifnya kepada terutama tips untuk mahasiswa baru ini, untuk mereka bisa survive lah di lingkungan ketika ada sedikit transformasi dari masa SMA ke masa kuliah. Ada tips yang mungkin bisa Ibu berikan kepada mereka yang sedang menonton video ini? Baik, jangan menutup diri, gitu ya. Jangan menutup diri, buat sebanyak mungkin relasi gitu ya. Tapi ingat Anda harus punya layer bagi pertemanan Anda. Buat layer-layer untuk teman-teman yang Anda miliki. Jadi harus ada layernya, jangan semua dijadikan teman dekat, tapi teman dekat itu adalah layer terkecil gitu ya dari diri Anda, maka cari teman-teman yang terbaik untuk ada di layer ini. Terbuka, pokoknya harus membuka diri gitu. Jangan jadi orang yang takut untuk bertanya gitu ya, takut untuk menjalin persahabatan. Jadilah orang yang terbuka sehingga Anda akan mendapatkan banyak pengetahuan. Ya itu memang sangat penting ya teman-teman untuk memberikan lapisan atau layer dalam memberikan pertemanan. Kayak ibarat kata kalau Ibu Desi pernah bilang tuh waktu saya psikologi pendidikan semester 2, pertemanan itu kayak kulit bawang. Jadi semakin di luar semakin ke inti juga, maka itu semakin intens pertemanannya. Gitu, maka carilah teman yang bisa saling berbahagia bersama, saling menempuh karir bersama, pokoknya bisa lulus bareng-bareng, lulus tepat waktu kalau bisa 7 semester ya Bu. Harus. Jadi kayak pertemanan tuh kayak kulit bawang, semakin lapisan yang paling dalam maka pertemanan semakin intens. Betul. Oke, itu aja teman-teman match untuk podcast hari ini bersama Ibu Desi selaku Sekretaris Departemen Manajemen Pendidikan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.